Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa thammil khadrati khususan apa Kiai Haji Ahmad Hashim saja. Syu'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Mari kita baca bersama ya. 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو mubin. Coba anak-anak perhatikan. Kita langsung masuk ke ayat yang ketiga, karena kita akan menyengaja membahas kisah Nabi Yusuf. Nahnu utawi ingsun, ditirukan saja.
Nahnu utawi ingsun iku nakussu nyeritoaken sapa ingsun alaika ing atase sira ahsanal qasasi ing luweh bagus-baguse cerita bima auhayna kelawan oleh paring wahyu sapa ingsun ilaika ing sira hadzal qur'ana ing ikilah Qur'an wa in kunta lan lamun ana sapa sira min qablihi saking sadurunge Al-Qur'an iku la minal ghafilin yakti golongane wong kang padha durung ngerti nah anakku semuanya ini awal surat Yusuf yakni surat yang ke berapa surat Yusuf? 12 atau yang ke-12. Tepat pada ayat 3 di sini dikatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah terindah, kisah terbaik. Kenapa kok di sini dikatakan kisah terbaik dan kisah terindah? Ada beberapa hal. Waalaikumsalam. Monggo binaran. Unji nderekaken nggih, monggo waalaikumsalam. Mengapa kisah Nabi Yusuf itu kisah yang ahsanal qasas? Mengapa? Karena ceritanya yang pertama lengkap. Dari satu surat ini nanti anak-anak akan temui kisah Nabi Yusuf itu lengkap dari awal masa kecil sampai masa dewasa. Nih, yummy. Are you realizing about this camera in the front of you? Saya ulangi kembali, mengapa kisah Nabi Yusuf itu merupakan ahsanal qasas? Jawaban yang pertama adalah karena kisah Nabi Yusuf yang tersebut dalam surat Yusuf ini dijelaskan lengkap dari awal semenjak masih kecil sampai dewasa. Kalau kisah Nabi lain itu campur-campur. Ada yang ada di surat ini, ada yang di surat ini, ada yang di surat ini. Secara terpisah. Sementara kisah Nabi Yusuf ini runtut dimasukkan dalam satu surah. Lalu kenapa menjadi ahsanal qasas yang kedua? Ahsanal qasas, napa ahsanal qasas? The best of story. Kisah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah sistematis.
tersistematis, maksudnya nanti kamu akan melihat ketika membaca surat Yusuf ini saat mengkaji ayat pertama, lalu kalau kamu nanti buka bagian ayat terakhir, maka akan terbongkar ayat-ayat yang terdahulu. Karena memang Nabi Yusuf ini memiliki mukjizat, bisa mentakwil mimpi. Tapi sebelum kita akan membahas yang ayat yang kesini-sini, saya akan berikan gambaran-gambaran kepada anak-anak semua, bahwa yang akan kita bincangkan dari kisah Nabi Yusuf, yang pertama adalah masa kecil Nabi Yusuf. Masa kecil Nabi Yusuf di sini disebutkan. Ya, nanti kalau waktunya cukup akan saya jelaskan mimpi di masa kecil. Apa mimpinya? Dreamed 11 star and the moon and the sun. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 star, 11 bintang, kemudian melihat rembulan, melihat matahari, bersujud kepada Nabi Yusuf. Mengenai ayat berikutnya ini, lalu gede sedikit, nanti anak Anda akan mengerti bahwa kisahnya kedua orang tua Yusuf kepada Yusuf melebihi 11 keluarganya. Irilah sinten hada'a syar 12 atau 11 saudara Nabi Yusuf pun akhirnya dibuang kemana? Ada yang bilang apa? Ke sumur. Diambil sama siapa? Musafir. Diambil oleh musafir, dijual kepada Ratu Zulaikha atau Raja Al-Aziz. Terus digoda setelah gedenya nanti. Digoda sama siapa? Dirayu. Tetapi Yusuf tidak mau. Akhirnya dipenjara. Di sana nanti ada kisah tentang dipenjaranya Nabi Yusuf. Mentakwil mimpi. Ada teman penjaranya berapa orang? Kemudian teman penjaranya pulang satu persatu. Yang satu diminta sama raja agar melayani raja, sementara yang satunya nanti ke depan lagi Yusuf menjadi penyimpan harta kerajaan. Ke depan lagi Yusuf menjadi king atau raja. Ke depan lagi keluarganya Nabi Yusuf berangkat ke kerajaan. Dan seterusnya, itu runtut sekali. Baik, kita akan melanjut ya. Il qala nalika matur sapa Yusufu, Nabi Yusuf. Dalam hal ini belum jadi nabi nggih. Berarti sapa Yusufu? Yusuf Alid li abihi
maring Bapak Yusuf. Sinten Bapak Yusuf? Nabi ya. Coba kalau kamu baca nama-nama Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Baik. Saya lanjutkan. Bapaknya Nabi Yusuf adalah Yakub. Yakub, Yusuf. Ayo. Ya abadi. Hei Bapak ingsun. Ini setuhuni ingsun. Iku ro'a itu. Ngimpi sapa ingsun ahada asyara ing 11 kaukaban lintang wasyamsa lan srengenge wal qamara lan rembulan ra'aituhum halin ningali sapa ingsun ing kabeh. Kabeh itu siapa? Akhada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar li maring ingsun sajidin ingkang padha sujud. Itu anak-anak. Jadi sewaktu Yusuf masih kecil, Yusuf bermimpi melihat 11 star, the moon and the sun. Melihat 11 bintang, melihat matahari dan juga melihat bulan sujud kepada dia. Maka secara spontan Yusuf bangun tidur langsung bilang, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyams wal qamar ra'aituhum lisajidin. Wahai bapakku, tadi malam saya mimpi, wahai ayahku. Mimpi apa nak? Mimpi melihat 11 bintang. Juga ada rembulan, ada juga matahari sujud kepada aku, wahai ayahku. Nah, itu mimpinya Sinta. Itu nanti ada artinya di ayat-ayat belakang. Mengapa kok bisa mimpi melihat 11 bintang? Ternyata saudaranya Nabi Yusuf berapa? Bapaknya yang nanti jadi apa kira-kira? Yang ibunya nanti jadi termasuk hasanah khusus. Lah karena anaknya Nabi Yakub yakni Yusuf menceritakan mimpinya tersebut, ayahnya pun langsung berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fa yakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun. Qala dawuh sapa Nabi Yakub, ya bunayya, he anak ingsun. Sapa anak ingsun maksudnya? La taqsus, ojo cerita sira wahai Nabi Yusuf.
ru'ya ka ing impen ira ala ikhwatik ing atase dulur-dulur ira fayakidu laka mongko padha nipu ing ikhwatik. Oh sorry, fayakidu mongko padha nipu. Sinten sing njur akhiring nipu? Ikhwatik. Ikhwatik itu adalah the brothers of Joseph. Laka marang sura kaida kelawan tipu temenan. Inna syaitana setuhune syaitan lil insani maring menungso iku aduwwum mubin satru kang terang. Ini otomatis ayahnya jawab la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kamu jangan cerita-cerita sama saudara-saudaramu. Nanti saudara-saudaramu nanti akan menipu kamu. Fayagitulah kekaida. Karena setan itu untuk manusia itu suka nggak mengojoти cerita-cerita. Itu pesan dari bapaknya. Ini Yusuf ngimpi. Bapak ikon ojo cerita-cerita disembunyikan. Berarti yang tahu hanya sinten dalam hal ini? Sinten? Fathers, Joseph's fathers, atau the father of Joseph. Sinten itu? Hanya Nabi Yakub yang tahu mimpi Nabi Yusuf saat itu. Nah, ini Abi akan dongeng sama anak-anak fenomena mimpi. Sering nggak mimpi kalian? Kadang-kadang mimpi itu ada yang jadi temenan. Jadi temenan itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang menjadikannya seperti mimpinya siapa? Yusuf atau para nabi yang lain. Itu mimpi jenis yang pertama. Ada yang mimpi kadang benar, kadang salah. Dan yang terakhir adalah mimpi yang pasti salah. Di mana letak perbedaan? Disebabkan karena para nabi menjadi mimpinya selalu benar itu karena kejujuran mereka. Makanya para nabi dan rasul itu memiliki sifat yang bawaan yang merupakan sifat wajib, yakni adalah sidq, amanah, tabligh, dan fatwa. Karena Nabi Yusuf ini, karena para nabi dan rasul itu jujur, maka menjadi mimpinya benar. Anak-anak pun sama, kalau kamu nggak pernah ngapusi, kalian mimpinya akan banyak benarnya. Tapi ingat, kalau kamu masih suka ngapusi, jangan pula mimpimu dipercaya. Lalu ada mimpi yang kadang benar, kadang tidak. Itu disebabkan karena kita banyak dosa. Tapi kadang pula Allah memberikan petunjuk lewat mimpi-mimpi yang Allah berikan kepada kita. Walaupun masih bejuk, tapi masih diberi petunjuk. Dan yang terakhir adalah jenis mimpi yang tidak akan pernah benar.
yakni mimpinya para pendusta. Dan jadi anak-anak perlu tahu, mimpi pun ada artinya bagi orang-orang yang tahu makna mimpi. Bahkan di Jawa itu terdapat buku tentang pripun mimpi. Nek ngimpi dicokot ulo sama dengan lagi dikejar-kejar lawan jenis, ada yang begitu. Ngimpi gigal konduwur midun, maka nanti akan mengalami hal-hal yang kurang baik. Ada juga ngimpi yang lain-lain, itu banyak. Nah, maka tentang masalah mimpi ini sendiri sudah menjadi banyak pelajaran bagi kita semua yang memerlukan dan membutuhkan pemahaman tentang masalah mimpi. Dan yang inti adalah sewaktu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, apa kata bapaknya? Ya bunayya la taqsus ru'ya. Jangan ceritakan mimpi. Jangan ceritakan. Karena ini mimpi ini sesuatu yang tak patut untuk diceritakan kecuali di masa depan nanti. Baik. Saya rasa itu dulu ya nak. Enggak usah lama-lama, nanti jadi ngantuk karena kamu bangun dan makasih. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal. Sementara saya simpulkan apa mimpi Nabi Yusuf? Dreams, 11 star, the sun for us, the sun and the moon. But the Joseph's father say, don't story about your dreams. Jangan ceritakan mimpimu wahai anakku terhadap saudara-saudaraku. Kenapa kok mimpi itu perlu kadang dirahasiakan? Iya, karena kalau mimpi tersebut terlalu berharga, jangan ceritakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Jadi pesan Nabi, kalau kalian memiliki cita-cita yang, katakanlah cita-cita yang tinggi, jangan terlalu diobral ke banyak orang. Karena nanti banyak pihak-pihak yang tidak menyukai, yang akan menghalangi apa yang menjadi cita-cita dan mimpi kita semua. Semoga anak-anak menjadi orang yang jujur sehingga mimpinya menjadi benar. Semoga semua tipu, semoga semua dusta yang pernah kita lakukan Allah memberi ampun. Amin ya rabbal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.